Halo semuanya, selamat datang di diskusi kita hari ini. Senang banget rasanya bisa kembali menemani waktu Anda. Hari ini kita punya sebuah misi yang sangat relevan dan jujur aja mungkin akan sedikit menyentil kita semua. Betul. Ini topik yang sangat membumi ya. Ya, topik kita hari ini adalah memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Misi kita jelas, kita mau mencari tahu gimana sih caranya mengubah pola komunikasi di rumah yang mungkin selama ini penuh gesekan menjadi sebuah tempat yang benar-benar aman. Dan materi luar biasa yang bakal kita bedah hari ini itu diambil dari Revive, keluaran NDC Ministry untuk tanggal 26 Februari 2026. Tepat sekali. Dan untuk membuka diskusi ini, mari kita langsung lihat ayat hafalan hari ini dari Efesus 4 ayat 29. Bunyinya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Membaca ayat itu bikin kita sadar ya, kalau komunikasi itu sebenarnya bukan cuma soal tukar informasi setiap hari, tapi tentang dampak. Terutama di rumah. Ya. Dinamikanya itu seringkali jauh lebih rumit dan emosional kalau dibandingkan pas kita ngobrol sama orang luar. Nah, itu dia ironinya. Anda pernah sadar nggak sih? Keluarga itu kan orang-orang terdekat kita ya, orang yang paling kita sayang. Tapi justru di rumah lah, perkataan seringkali jadi penyebab luka yang paling dalam. Ya, dari omelan orang tua sampai respons anak yang ketus gitu ya. Betul banget. Rumah yang harusnya jadi tempat berlindung, malah kadang terasa kayak medan perang kata-kata. Itu fenomena yang sangat nyata. Kita ini sering banget ngasih versi diri kita yang paling sabar ke orang asing. Tapi ke keluarga sendiri kita ngasih versi yang paling lelah dan tanpa saringan. Karena kita ngerasa aman ya. Tepat. Kita tahu mereka akan gampang ninggalin kita, jadi pertahanan kita turun. Dan disinilah Revive hari ini menembus langsung ke akar masalahnya. Tapi karena emosi mendahului empati, dan reaksi mendahului refleksi. Manusia itu secara natur cenderung sangat cepat bicara, tapi lambat banget buat mendengar. Emosi mendahului empati. Wah, itu poin yang menarik banget. Ibaratnya pulang kerja capek, lihat rumah berantakan, terus tiba-tiba kita udah ngonel panjang lebar. Iya, kita bereaksi impulsif sebelum dengerin penjelasan. Betul. Kita gampang terpancing buat membela diri, tapi sangat lambat untuk benar-benar memahami. Dan pas emosi udah ambil alih kendali, empati kita kayak mati rasa. Kita dengar cuma buat nyari celah dan membalas argumen mereka. Bukan untuk mengerti perasaan mereka ya. Iya. Dan lalu kita balik lagi membedah Efesus 4 ayat 29 tadi, kita bisa lihat gambaran besarnya. Soal perkataan kotor itu ya. Benar. Perkataan kotor di situ maknanya jauh lebih luas dari sekedar larangan pakai makian kasar, tapi juga mencakup ucapan yang merendahkan, menyudutkan dan melemahkan hati anggota keluarga kita. Setuju. Saya rasa bentuknya itu seringkali lebih halus tapi sama destruktifnya. Kayak komentar pasif-agresif atau membanding-bandingkan gitu. Betul. Nah, coba sekarang Anda yang sedang mendengarkan renungkan hal ini sebentar. Apakah kata-kata yang paling sering Anda ucapkan di rumah itu belakangan ini lebih banyak membangun atau justru tanpa sadar sering melukai hati? Pertanyaan yang lumayan tajam ya. Tapi tenang, Revive juga memberikan solusi praktisnya. Langkah konkretnya seperti apa tuh? Biasakan diri untuk jeda sebelum berbicara. Pas emosi mulai naik, ambil napas dulu. Kasih waktu buat otak bergeser dari bereaksi jadi berefleksi gitu ya? Tepat sekali. Dengarkan dengan empati. Disinilah hikmat hari ini dari Revive merangkum tujuan kita dengan sangat indah. Bahwa kata-kata yang diucapkan dengan kasih tidak hanya terdengar oleh telinga, tetapi menyembuhkan hati dan membangun rumah. Jeda itu emang krusial banget. Nahan diri 5 detik aja kadang bisa menyelamatkan kita dari penyesalan berhari-hari. Jeda, dengarkan, lalu berbicaralah dengan kasih. Benar. Dan sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif nih untuk Anda renungkan secara pribadi. Silakan. Saat Anda berbicara dengan anggota keluarga Anda malam ini, sadarilah bahwa Anda sedang memegang sebuah alat ukir. Apakah Anda akan menggunakannya untuk memahat mahakarya yang indah, atau justru menggores luka yang sulit hilang? Pilihan itu selalu ada di tangan kita setiap kali kita membuka mulut. Ya, terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung dengan Kore Endi dengan cara mendownload aplikasi Endi di Google Play. Tuhan Yesus memberkati.